Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu ucapkan selamat kepada kamu, kepada kalian semua, karena sekarang kalian sudah resmi menjadi anak SMA, ya. Ibu ucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Kuningan. Manfaatkan kesempatan ini. Kenapa? Karena gak semuanya bisa masuk ke sini. Kamu adalah orang-orang terpilih. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh, oke? Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, walaupun kita bertemu lewat layar kaca, nggak secara langsung, tapi nggak ada salahnya kalau kita kenalan, ya. Perkenalkan, nama Ibu Nida Nurmiladia Rahmah. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nida. Di sini Ibu mengajar prakarya dan kewirausahaan. Ibu berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka, belajar langsung, ya. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi Ibu juga berharap meskipun situasinya seperti ini tidak mengurangi semangat kalian, tidak mengurangi antusias kalian untuk belajar. Jadi walaupun di rumah aja kalian harus tetap semangat, oke? Kenapa sih prakarya dan kewirausahaan itu masuk ke dalam kurikulum 2013 dan diajarkan kepada semua siswa SMA, MA, dan SMK? Bukan tanpa alasan. Di sini pemerintah memasukkan prakarya dan kewirausahaan ke dalam kurikulum 2013 itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak dini. Juga menyiapkan lahirnya lebih banyak lagi wirausaha di Indonesia. Nah, prakarya dan kewirausahaan ini bukan sekedar agar siswa bisa berdagang. Justru, siswa harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas agar mampu mengembangkan produk yang tidak ada di pasaran yang bisa menguntungkan. Jadi, itu alasan kenapa prakarya dan kewirausahaan itu diajarkan, ya, masuk ke dalam kurikulum 2013 ini. Nah, lalu di prakarya dan kewirausahaan ini ada beberapa topik nih. Ada 4 topik di PKWU ini. Yang pertama ada kerajinan, ada budidaya, ada rekayasa, lalu ada pengolahan. Namun, tidak semuanya diajarkan. Jadi gini, di setiap semester itu 4 topik ini selalu berulang. Baik itu di semester 1 maupun di semester 2. Begitu juga di kelas 1, kelas 2, maupun nanti di kelas 3, 4 topik ini akan selalu muncul. Tapi, materinya itu berbeda-beda. Misalkan, budidaya. Di kelas 10, budidayanya itu tentang tanaman. Di kelas 11 nanti, budidayanya tentang ikan. Nah, nanti di kelas 12, budidayanya beda lagi. Budidayanya tentang unggas, gitu. Jadi, meskipun topiknya sama, namun materinya berbeda-beda. Nah, tadi, kan ada 4 topik nih di dalam satu semester. Namun, tidak semua topik itu disampaikan. Cukup memilih salah satunya saja. Nah, untuk di semester sekarang, Ibu memilih topik budidaya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, budidaya di kelas 10 itu tentang tanaman. Lebih tepatnya, yakni budidaya tanaman pangan dan tanaman hias. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada hal yang harus kalian ketahui tentang penilaian, di mana ada beberapa aspek yang akan Ibu nilai nantinya. Jadi, di awal pertemuan ini kita buat kesepakatan dulu agar tidak ada miskomunikasi ke belakangnya, ya. Nah, beberapa hal yang akan dinilai itu yakni tugas, ulangan harian, buku catatan, penilaian akhir semester, dan juga nanti ada nilai keterampilannya. Jadi kalau misalkan kamu miss salah satu aja dari dari aspek penilaian ini, misalkan kamu tugasnya nggak masuk, udah pasti nanti nilainya akan berkurang, ya kan? Atau kamu nggak ikut ulangan harian juga sama. Nah, buku catatan pun sama.
Kenapa sih buku catatan itu termasuk ke dalam penilaian? Jadi Ibu pengen tahu nih, selama kalian di rumah aja, kalian benar-benar mengikuti pembelajaran nggak nih? Kalau kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik, buktikan dengan adanya buku catatan. Ya, jadi nggak hanya kamu menonton videonya, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, selesai. Ditanyain lagi besoknya materi apa, udah lupa. Jadi nggak gitu ya. Jadi buku catatan ini setidaknya ketika kamu menonton videonya, kamu cerna apa materi yang ada di dalam video ini, kamu serap di otak, kamu catat. Dengan harapan kamu akan lebih mengerti materi yang disampaikan. Ibu harap tidak hanya di pelajaran ini, tapi di semua mata pelajaran pun sama. Kamu catat materinya agar kamu bisa lebih memahami dan kamu bisa lebih mengingat lagi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke pembelajarannya. Tadi, Ibu kan udah bilang, di semester ini kita belajar tentang budidaya. Tapi budidaya itu apa sih? Ada yang tahu nggak budidaya itu apa? Nih, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya itu yakni usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Sedangkan orang yang membudidayakan itu disebut dengan pembudidaya. Nah, kalau prosesnya atau cara perbuatan membudidayakan itu disebut dengan pembudidayaan. Itu. Jadi jangan ketukar-tukar ya antara budidaya, pembudidaya, dan pembudidayaan. Lalu, tanaman pangan itu apa sih? Nah, tanaman pangan itu ialah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Jadi, kalau tanaman tersebut mengandung karbohidrat ataupun protein, itu termasuk ke dalam jenis tanaman pangan. Nah, biasanya tanaman pangan ini juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Jadi, selain tadi tanaman yang mengandung karbohidrat dan juga protein, tanaman pangan ini tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia, gitu ya, sebagai asupan energi bagi tubuh manusia. Sedangkan tanaman hias, yakni mencakup semua tumbuhan, baik berbentuk terna, merambat, semak, perdu, ataupun pohon yang sengaja ditanam orang sebagai komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, upacara, komponen riasan atau busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Jadi berbeda kan tadi antara tanaman hias dan tanaman pangan. Kalau tanaman pangan itu tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia, gitu ya. Sedangkan tanaman hias itu ya fungsinya sebagai hiasan, gitu. Nah, sekarang kita mengenal dulu ya budidaya tanaman pangan. Budidaya itu berpangkal pada cultivation. Apa itu cultivation? Ada yang tahu nggak? Baru dengar? Cultivation itu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar dan banyak, atau istilahnya bisa tumbuh dan berkembang, gitu ya. Itu cultivation. Cultivation ini memiliki prinsip pembinaan rasa dalam kinerja budidaya. Jadi dalam budidaya ini kita libatkan perasaan kita gitu untuk membudidayakan si tanaman tersebut. Kenapa? Kita ilustrasikan seperti ini. Di sini ada gambar nih. Ada gambar anak laki-laki dari yang kecil sampai dia besar, ya kan? Nah, untuk dia dapat tumbuh dan berkembang, itu kan pasti dia memerlukan makan, minum, dan juga bergerak, ya kan? Sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang. Hal ini juga berlaku pada tanaman. Seorang pembudidaya harus memahami karakter tumbuhan yang dibudidayakannya. Beda tanaman, beda karakternya. Kayak misalkan manusia aja.
asupan untuk manusia biasa dan asupan untuk binaragawan itu kan pasti berbeda, ya kan? Kalau manusia biasa itu cukup makan dengan takaran sekian, protein sekian, segala macam. Kalau seorang binaragawan, tentu mereka membutuhkan asupan makanan yang berbeda, jumlah protein yang lebih banyak, dan lain-lainnya, gitu ya. Tanaman pun sama, beda tanaman, beda kita cara merawatnya. Ada tanaman yang harus disimpan di tempat yang teduh, yang lainnya disimpan di tempat yang cukup matahari. Ada yang harus disiram tiap hari, ada juga yang bisa disiram seminggu sekali aja. Ada yang membutuhkan pupuk, yang lainnya tidak membutuhkan pupuk. Jadi itu ya, beda tanaman, beda pemeliharaannya. Makanya di sini ada prinsip pembinaan rasa tadi, gitu. Budidaya telah dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan teknologi tradisi, yakni teknologi yang tradisional gitu ya, yang seadanya. Nah, ini telah menunjukkan konsep budidaya yang memperhitungkan musim, tapi belum mempunyai standar ketepatan dengan iklim cuaca maupun ekonomi yang sedang berkembang. Makanya, pembelajaran prakarya budidaya ini diharapkan mampu menemukan ide pengembangan berbasis bahan tradisi dengan memperhitungkan keberlanjutan bahan tersebut. Seperti yang kalian tahu, Indonesia itu kan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Ya nggak sih? Ya kan? Indonesia itu kan kaya banget tuh sumber daya alamnya. Nah, seharusnya kan Indonesia itu mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tapi pada kenyataannya, Indonesia itu masih harus mengimpor pangan. Banyak banget jenis pangan yang diimpor Indonesia. Padahal kita seharusnya mampu karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena minat generasi muda pada pertanian itu terus menurun. Padahal pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian pula yang menjadi penentu ketahanan, bahkan kedaulatan pangan. Namun sektor pertanian sebagai salah satu faktor yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan dan peradaban suatu bangsa, kini makin tidak diminati generasi muda. Banyak yang mengidentikan dunia pertanian dengan kelas rendahan. Kita harus menyadari bahwa pangan yang kita konsumsi itu berasal dari usaha budidaya, sehingga usaha budidaya tanaman adalah usaha yang mulia. Jadi, jangan gengsi ya untuk bertani. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dibangun dari kemandirian masyarakatnya, yaitu masyarakat yang mampu menopang dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Hal ini bisa dicapai jika warganya mempunyai jiwa kewirausahaan, punya karakter kuat sebagai entrepreneur. Jadi kalian di sini kita sama-sama belajar sebagai entrepreneur di bidang pertanian. Siapa tahu dari langkah kecil kita ini kamu bisa merubah nasib bangsa kita ke depannya. Ya, yang tadinya kita impor bahan pangan, sekarang nantinya kalian bisa mengekspor bahan pangan, ya. Sekarang coba kalian cari tahu apa saja bahan pangan yang diimpor oleh Indonesia. Ya, bahan pangan yang masih kita impor itu apa aja? Coba kamu cari tahu dan juga analisis. Kenapa sih minat generasi muda pada pertanian itu terus menurun? Ya, jadi ada dua. Yang pertama apa tadi? Kamu cari tahu bahan pangan apa aja yang masih diimpor oleh Indonesia, dan juga yang kedua, kamu analisis kenapa minat generasi muda pada pertanian terus menurun. Coba kamu catat jawabannya di buku catatan kamu, lalu kamu fotokan dengan jelas, lalu kamu upload di Classroom. Ya, nanti linknya ibu cantumkan di description box atau di komen. Nanti kalian bisa dilihat di situ ya. Jangan ketukar kelasnya, masing-masing kelas beda kodenya. Oke?
Cukup sekian dulu untuk pertemuan sekarang. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.